Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa yang terkasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa informasi berkaitan dengan SMK Saint Louis. Untuk kesempatan yang pertama, Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan informasi berbagai hal tentang kegiatan yang ada di SMK Saint Louis. Mari kita dengarkan informasi dari Bapak Kepala Sekolah. Pagi Bapak, Ibu, para wali siswa SMK Saint Louis Surabaya kelas 10, 11, dan 12. Saya Antonius Kasmanto, Kepala SMK Saint Louis Surabaya. Salam sehat untuk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sesungguhnya pada saat ini kami yang ada di sekolah cukup berat untuk mengadakan pertemuan yang semacam ini. Bukan apa-apa, tetapi lebih karena sesungguhnya yang kami dambakan adalah kita bisa bersua dan bertatap muka dengan Bapak Ibu secara langsung. Hal ini sungguh tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, bagaimanapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun tidak langsung semacam ini. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, perkenankanlah pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengutarakan beberapa hal. Yang pertama, selamat kepada para siswa yang kelas 10 karena sudah diterima di tempat ini, sudah bergabung dengan kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Kepada para murid kelas 11 yang naik dari kelas 10 ke kelas 11, saya juga mengucapkan selamat. Demikian juga kepada semua siswa kelas 11 yang naik ke kelas 12. Selamat semuanya. Namun demikian, tentu kita menyadari bahwa tanggung jawab kita juga semakin besar. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengungkapkan beberapa hal. Semoga beberapa hal yang ingin saya ungkapkan ini sungguh nantinya bermanfaat untuk anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, rasanya kita perlu mengenali situasi real saat ini. Situasi real adalah situasi yang tidak bisa kita hindari. Ibu bapak, saudara-saudari, misalnya saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Sungguh kita semua tidak bisa menghindari itu. Oleh sebab itu, ya ini adalah situasi real yang sama-sama harus kita hadapi. Maka konsekuensinya kita juga tidak bisa menghindari semua proses pembelajaran akan berlaku secara daring. Sungguh dari benak lubuk terdalam hati kami juga mengalami banyak kesulitan dengan ini.
teman-teman kami para guru di SMK St. Louis harus menyiapkan pembelajaran daring. Tentu ini hal baru bagi kami. Kami sudah berupaya sedemikian rupa sehingga bagaimana bisa menciptakan pembelajaran daring yang enak, yang menyenangkan, yang anak bisa memahami semua materi dari target-target materi yang seharusnya diterima oleh anak-anak. Tentu ini tidak mudah Bapak Ibu semuanya. Demikian juga setelah menyiapkan, kami juga harus memberikan daring, melakukan daring dengan anak-anak. Setelah itu kami harus memeriksa satu persatu. Bahkan ini membutuhkan waktu yang sungguh kadang tidak terbatas. Saya sendiri merasakan Bapak Ibu ketika harus melaksanakan pembelajaran daring semester yang lalu, kami harus memeriksa pekerjaan anak-anak itu sampai larut malam. Nah, ini tentu hal yang saya kira dialami oleh banyak guru di SMK St. Louis terutama. Ibu bapak, saudara-saudari semuanya, walaupun demikian, kami tetap bersemangat. Kami tetap yakin bahwa yang kami lakukan adalah untuk kepentingan anak-anak yang kami anggap juga sebagai anak-anak kandung kami sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, selain itu kita juga harus mengenal tantangan ke depan. Tentunya akan banyak perubahan-perubahan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depan. Nah, pada saat ini bagaimanapun kita dituntut untuk cerdas membaca apa kira-kira yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, sehingga kita mampu bagi anak-anak kita menunjukkan arah yang benar, menunjukkan kira-kira apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, saya kira fungsi kita juga harus bisa menjadi mercusuar, petunjuk arah bagi anak-anak, sehingga betapa pentingnya posisi orang tua pada saat-saat seperti ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari, pilar pendidikan itu kita mengenal 3 pilar pendidikan. Pendidikan pokok itu ada di keluarga. Mari Bapak Ibu kita sadari betul bahwa pendidikan yang pertama dan utama itu ada di keluarga. Oleh karena itu, tentu keluarga dalam hal ini orang tua dan semua anggota keluarga tidak bisa melepaskan begitu saja pendidikannya semuanya di sekolah. Yang kedua adalah sekolah itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah masyarakat. Ketiga-tiganya itu harus bekerja sama sebaik-baiknya sehingga anak-anak kita itu dibentuk oleh 3 pilar pendidikan ini. Bapak Ibu, kita bisa saja yang di sekolah sangat disiplin bisa saja. Di rumah juga saya percaya Bapak Ibu sudah berupaya disiplin juga. Tetapi antara di sekolah dengan di rumah itu ada jarak, ada waktu, ada jeda.
Yaitulah pendidikan di masyarakat. Oleh karena itu, kita sama-sama berupaya supaya ketiga-tiganya berjalan dengan baik. Caranya bagaimana? Ketika di lingkungan sekolah, itu tentu menjadi tanggung jawab sekolah. Tetapi ketika di rumah dan di masyarakat, itu praktis menjadi tanggung jawab orang tua. Contohnya misalnya, kita tidak membiarkan anak-anak kita untuk terlena di masyarakat. Misalnya harus cangkruan, ngopi, dan seterusnya. Nah, ini tentu tugas kita semua, orang tua terutama, untuk tegas mengingatkan bahwa itu tidak membuat kamu berhasil dalam cita-citamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sekolah ini kelas 10, 11, dan 12 masing-masing punya agenda pokok. Nah, untuk kelas 10, agenda pokoknya tentu mengenalkan hal-hal dasar, teori-teori keteknikan, dan mestinya keterampilan teknik dasar. Mestinya demikian. Jadi mengenal semua teori-teori dasar tentang keteknikan, skill-skill dasar tentang keteknikan, itu dikenalkan di kelas 10 ini. Tentu karena situasi yang tidak memungkinkan, maka sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengenalkan itu. Ada yang dengan daring, ada yang langsung. Ya, ambil contoh misalnya untuk teknik audio video, untuk program keahlian teknik audio video, maka banyak fasilitas-fasilitas pendidikan itu yang skillnya harus dipelajari di rumah. Ya, mari nanti kita dampingi baik dari sekolah ataupun dari rumah. Tentu para guru sudah memikirkan sedemikian rupa, semua dilakukan secara terukur dan tidak membahayakan bagi anak-anak. Agenda pembinaan di kelas 10 itu MPLS yang pertama. Jadi MPLS sudah dilewati bersama 1 minggu yang lalu. Kemudian setelah ini anak-anak kelas 10 akan dites, ya, akan mengalami psikotes. Psikotes itu untuk digunakan sebagai dasar pembinaan baik akademis maupun non-akademis di sekolah ini selama 3 tahun tentunya. Ya, misalnya hasil psikotesnya semacam ini, maka model pembinaan yang tepat untuk anak ini harus dengan pendampingan yang semacam ini. Nah, begitu ya. Itu psikotes. Kemudian kampung syukur. Biasanya kampung syukur itu dilakukan langsung setelah MPLS selesai. Jadi dilakukan di luar kota. Mereka akan berlatih di kampung syukur tersebut. Banyak keterampilan yang diharapkan bisa didapatkan oleh mereka. Tetapi kali ini mungkin kampung syukur akan menyesuaikan nanti. Ya, pelaksanaannya akan menyesuaikan. Bisa saja kalau memungkinkan itu dilakukan di semester genap. Bisa saja.
Tetapi kalau tidak memungkinkan ya nanti kita cari alternatif lain yang muatan-muatan pendidikannya, yang muatan-muatan keterampilannya itu bisa masuk. Berikutnya, kelas 10 juga akan mengalami kunjungan industri. Ya, kunjungan industri itu untuk mengenalkan, karena masih baru dan SMK itu tentu mengarah kepada keterampilan-keterampilan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dasar, maka anak-anak juga harus mengenal dunia industri. Oleh karena itu nanti di kelas 10 ada kunjungan industri. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu sama dengan kampung syukur. Jadi kita coba cari alternatif-alternatif yang pas untuk semua agenda-agenda itu. Hari ini saya untuk kelas 10, saya sendiri juga baru kali ini seperti ini. Tidak pernah berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kita hanya berjumpa lewat ya video semacam ini. Lalu dengan anak-anak, saya juga tidak pernah tahu para murid kelas 10 di SMK Sinluis itu semacam apa. Ya hanya lewat profil-profil dari tes itu yang bisa dikenal. Bahkan para wali kelas juga belum pernah bertatap muka langsung dengan anak-anak. Nah, ini mari kita sadari. Mari kita sadari bersama bahwa ya itu menjadi situasi real yang kita hadapi begitu. Ya. Nah, banyak situasi-situasi real yang kita hadapi sekarang ini dan kemudian harus dicari solusi terbaiknya. Ya, mari kita coba bersama berefleksi untuk mengenal dan mendapatkan apa sih situasi-situasi real sekarang ini, dan tantangannya, jawabannya harus kita cari. Ya, artinya solusi untuk kebaikan anak-anak ini harus kita temukan gitu ya. Untuk anak-anakku kelas 11, maka agendanya paling padat ini. Paling padat. Kenapa? Karena kelas 11 itu materi semester 1 dan semester 2 itu rasanya harus habis di semester 1. Padahal semester 1 ini kita bertemu dalam situasi daring. Oleh sebab itulah dituntut tanggung jawab yang lebih. Ya, dituntut tanggung jawab yang lebih. Nah, betapa pentingnya ini. Kenapa kok harus habis di semester 1? Karena pada semester 2 itu ada agenda besar, yaitu praktek kerja industri. Nah, praktek kerja industri menurut peraturan pemerintah terbaru itu harus dilakukan selama 6 bulan. Kalau sesuai agenda dan memungkinkan, maka praktek kerja industri akan dilakukan penuh di semester genap. Oleh sebab itulah tanggung jawab kurikulum di semester genap itu harus selesai di semester 1. Nah, di kelas 11 itu juga ada agenda studi budaya dan kunjungan industri. Ini juga rupa-rupanya di sekolah ini sudah menjadi agenda yang rutin. Kenapa? Karena memang selama ini dievaluasi hasil dan manfaatnya sungguh-sungguh baik
bagi anak-anak kita. Nah, sebelum masuk ke agenda praktek kerja industri untuk kelas 11, itu akan ada persiapan, ya, persiapan praktek kerja industri, yaitu PFMD. PFMD itu kepanjangan dari atau singkatan dari pembinaan fisik, mental, dan disiplin. Ya. Nah, itu agenda-agenda besar di kelas 11. Kemudian agenda kelas 12 ini tentu juga tidak kalah padatnya. Walaupun santer diberitakan bahwa nanti tidak akan ada ujian nasional lagi, begitu ya. Tetapi ya kita tidak tahu, ya, sampai sekarang itu belum terjadi, ya. Nah, bagaimanapun kita harus siap, walaupun tidak ada agenda ujian nasional, tetapi ujian sekolah itu menjadi penentu kelulusan dari sekolah ini. Walaupun ketika dimaknai secara sungguh-sungguh, maka sesungguhnya ujian sekolah itu memiliki makna yang sangat besar, ya. Selain menentukan kelulusan anak-anak, ujian sekolah juga menjadi tolak ukur kualitas dan mutu sekolah. Memang sekarang mungkin belum bisa dirasakan, tetapi ke depan seleksi tentang mutu bagi sekolah-sekolah ini masyarakat akan melihat, terutama para pemakai tenaga kerja itu akan melihat, wow, dari SMK Sinlui itu kalau nilainya 6 itu berarti sungguh-sungguh 6, nilainya 7 sungguh-sungguh 7, dan seterusnya. Itu kedepannya akan bisa dilihat oleh masyarakat pemakai lulusan kita, ya. Jadi mutu sekolah itu akan sangat tergantung dari ujian nasional, dari ujian sekolah. Selain itu juga masih ada agenda-agenda lain yang tidak kalah pentingnya dari ujian-ujian, yaitu uji kompetensi keahlian dan seterusnya tetap akan kita lakukan di sekolah ini. Sekolah ini punya tuntutan atau punya standar yang lumayan. Kalau dilakukan sekarang kita lakukan, maka ketika anak-anak kita itu nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, itu akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Ya, misalnya anak-anak harus membuat makalah, harus membuat project work, dan seterusnya. Nah, ini tentu tidak mudah, dan kemudian nanti diuji. Nah, ketika kuliah itu akan terjadi, dan mereka akan lebih dimudahkan untuk menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, sebagai pengganti ujian nasional, maka pemerintah akan mengeluarkan AKM. AKM itu adalah assessment kompetensi minimal untuk mengukur, ya, kemampuan dasar minimal dari anak-anak kita. Konon soal-soal assessment itu menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya, high thinking skill. Nah,
ini juga perlu persiapan yang baik, persiapan yang sungguh-sungguh bagi anak-anak kita. Pada kesempatan terakhir kali ini, saya ingin mohon kepada Bapak Ibu semua, para orang tua siswa, untuk tetap memberikan support kepada anak-anak kita. Ya, support itu bentuknya bisa spirit, bisa pendampingan, bisa fokus kepada kegiatan anak-anak kita. Ya, kita perhatikan semua yang mereka lakukan atau aktivitasnya mereka. Ya, kita fokus kepada anak-anak kita. Juga fisik, ya, physical. Misalnya mereka sudah gondrong, rambutnya sudah panjang, ya coba dipotong, ya, supaya pantas tetap sebagai pelajar SMK St. Louis Surabaya. Kalau tidak berani ke tukang potong, ya coba dipotong sendiri misalnya. Ya, itu kan akan lebih aman, gitu, ya. Lalu juga tidak lupa juga doa. Betapa pentingnya doa. Doa itu sesungguhnya adalah restu bagi anak-anak secara spiritualitas. Energinya tidak kelihatan, tetapi akan memiliki dampak yang luar biasa terhadap perkembangan anak-anak kita. Mari Bapak Ibu kita yakini ini semua, bahwa ya, doa orang tua itu betapa pentingnya bagi perjalanan hidup anak-anak kita. Tidak kalah penting, pasti semuanya mengeluarkan biaya. Jerbasuki mau beo itu pasti, nggak ada keberhasilan, ya, tanpa biaya. Itu saya kira susah, saya kira, ya. Ya pasti Bapak Ibu akan mengeluarkan, bahkan bisa jadi lebih dari situasi yang normal, ya, jadi dari situasi biasanya. Oleh sebab itu sejak awal saya juga mengingatkan betapa pentingnya masalah pembiayaan. Jadi anak-anak kita daring pasti membutuhkan kuota, pasti membutuhkan support yang lain, pasti membutuhkan HP dan seterusnya. Kalau dulu zaman kita sekolah, maka dibutuhkan support buku. Sama orang tua saya dibelikan buku tulis, itu supportnya. Kalau sekarang ya enggak, HP itu adalah support. Harus diupayakan bagaimana setiap anak memiliki HP sehingga ya bisa mengikuti semua perkembangan, karena nanti sesungguhnya tidak hanya untuk pelajaran, ya, tidak hanya untuk daring ini saja. Nanti proses pekerjaan itu bisa jadi ke depan itu butuh alat komunikasi semacam HP yang dibutuhkan bagi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak mau ketinggalan, ya, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat untuk semuanya, semua keluarga. Semoga semua niat-niat baik kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Demikian Bapak Ibu sambutan dan informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga informasi ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih, selamat pagi.